sekarang sudah bergabung Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Selamat malam. Selamat malam Mbak Zilvia, Pak Jamin, Pak Baik, Rusdi. baik. Mas Isnur, menurut Anda implementasi Undang-Undang ITE selama 13 tahun terakhir sejak diundangkan pada tahun 2008 sebetulnya lebih banyak memakan korban atau mencegah terjadinya korban berjatuhan? Ya, data masyarakat sipil, YLBHI, SafeNet, ICJR jelas rata-rata mayoritas itu memakan aktivis, memakan jurnalis, memakan warga yang kritis. Kita masih ingat bagaimana Ibu Baik Nuril yang dia korban pelecehan seksual, kemudian dia curhat malah dipidana. Kita masih ingat juga Bu Prita Mulyasari yang dia mengeluhkan pelayanan rumah sakit malah dia dipidana. Jadi memang sudah sangat banyak undang-undang ini paling utama kritis, kenanya itu ke masyarakat yang kritis. Dan tadi sebenarnya saya mendengar pendapat Pak Hamdan Zulfa ya, dia mengakui bahwa undang-undang ini secara unsur, secara pasal itu sangat karet, multitafsir. Pertanyaannya kenapa kalau ini masalahnya multitafsir, ini lex stricta dalam bahasa hukum pidananya nggak terpenuhi, kenapa solusinya diimplementasi? Hmm. Kalau kepolisian, jadi akhirnya kemudian selama ini pasal ada ya dipakai. Oke. Pasalnya nggak ada akan dihilangkan. Itu kan problem utamanya di situ, Mbak. Baik, oke. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Rusdi. Pak Rusdi tadi disebutkan ya ada beberapa kasus. Ada kasus Prita Mulyasari, Baik Nuril yang sangat mengundang simpati publik. Bahkan Presiden sampai memberikan amnesti kepada Baik Nuril. Di situ keadilan dan kejelian penegak hukum dalam menerjemahkan Undang-Undang ITE dipertanyakan. Apakah Polri mengakui ada kekeliruan yang dilakukan penyidik dalam penerapan Undang-Undang ITE selama ini? Jadi tentunya Polri bekerja berdasarkan tugas pokok. Pertama sebagai pelayan masyarakat. Ketika ada siapapun masyarakat yang merasa membutuhkan adanya penegakan hukum dan ada rasa keadilan, tentu akan melapor kepada kepolisian. Dan tentunya polisi akan menerima ini semua dan memproses. Kemudian akan dilakukan langkah-langkah berikutnya, proses penyelidikan maupun penyidikan, di mana nanti penyidik mencari bukti-bukti yang sah, yang disesuaikan dengan laporan yang ada. Ketika nanti penyidik mengkonstruksi alat-alat bukti tersebut, dan ternyata memang terbukti terjadi satu tindak pidana, maka polisi akan melanjutkan daripada proses itu sendiri. Jadi sebenarnya bukannya Polri yang tidak memperhatikan rasa keadilan itu sendiri, tapi pada sisi lain melihat ada perbuatan dan ada undang-undang maupun pasal yang dilanggar, sehingga Polri sebagai penegak hukum tentunya menyalurkan proses ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku seperti itu.